Ya, halo. Teruntuk kalian, para pejuang kuliah dan pencari kerja. Mungkin bukan karakterku untuk ngebuat video seperti ini. Tapi, melihat negara tempatku lahir dan tumbuh, makin hari makin kacau, aku pengen cerita kepada kalian, orang-orang yang saat ini sedang berjuang. Soal bagaimana aku mencoba berjuang di negaraku, tapi aku nggak kuat. Aku teringat kembali saat aku kuliah, mengerjakan skripsi alias tugas akhir yang aku tunda terus karena proposal selalu ditolak. Aku ingat udah nyusahin ortu dan banyak orang karena aku gak kuat mental. Itu sih aku yang salah. Tapi berkat dukungan ortu dan banyak orang, akhirnya aku dilulusin juga, literally di semester terakhir. Lega sih udah wisuda. Tapi apakah aku bahagia telah menuntaskan kuliahku? Tidak. Aku biasa aja. Gak ngerasa telah mendapatkan penghargaan. Rasanya seperti angin lalu aja sih. Yang membuatku bahagia saat itu jujur, hanya Tata Indonesia Season 4 dan teman-teman online. Setelah aku lulus, mulailah chapter tekanan baru. Tekanan mencari kerja. Seperti yang kita semua tahu, ada orang yang bilang bakal buka 19 juta lapangan pekerjaan padahal dirinya sendiri dicariin oleh papa dan pau. Mulailah aku mencari kerja. Beberapa kali udah ngelamar, beberapa kali dites. Lalu, tidak ada kabar. Saking stresnya ditekan oleh ortu terus, aku pun mencoba lagi buat wawancara part-time di Indo. Kali ini diwawancara 3 kali, tapi tetap gagal. Gelar TKW ku gak kepake, skill setku gak mumpuni, dan lowongannya pun juga hampir gak ada. Aku juga sembari nulis novel buat lomba, dan minta gak diganggu sampai akhir bulan sebelum nyari lowongan lagi. Suatu hari, tiba-tiba, random banget nih. Mama pingin kamu tuh kelihatan normal, keluar bareng temen. Dia bilang begitu gara-gara aku orangnya gak pernah keluyuran dan seringnya ngobrol sama teman-teman online. Aku merasa lebih nyaman begitu dibanding di luar sana rame-rame gak jelas. Aku tahu dia ingin yang terbaik untukku, tapi kata-kata pengen kamu kelihatan normal itu benar-benar menyinggung perasaanku. Aku pun jawab, jadi aku ini gak normal? Aku alat buat validasi mama gitu. Aku pun sampai teriak dan nangis, sakit hati karena dianggap gak normal oleh ibu sendiri. Aku emang gak normal menurut standar Indonesia, tapi apaan sih ngikutin standar yang ngebelakangin kenyamanan? Capek nyari kerja, capek ngejar deadline, capek ditekan ortu, dianggap gak normal. Aku pun bertengkar dengan ibuku di hari itu, yang sudah sabar banget mendukung kebodohanku dalam mengerjakan skripsi. Ya, durhaka sih. Malam itu juga aku curhat ke teman-teman online Jepang, dan ya saat itulah aku membulatkan tekadku untuk pergi ke Jepang yang sebelumnya hanyalah sebuah wacana semata. Besoknya seharian, aku ngungsi di rumah teman dan senior SMA aku, yang punya mimpi ke Jepang juga. Dia adalah teman paling dekatku di kotaku. Lega, gak ada tekanan dari siapa-siapa. Aku nyoba nyelesain nulis novelku. Ya, walau sebenarnya cuma buat ngilangin stres sih. Gak bakal menang, but I needed to do it. Terus aku kirim dah keputusanku. Buset, belagu amat gua. Mereka menghormati dan mendukung pilihanku. Mungkin karena aku habis marah untuk pertama kalinya dalam waktu setahun. Ibuku yang berat hati melepaskanku. Ayah mah slow way, walau dia cerewet terus sih. Aku liburan dulu ke Jepang sebelum akhirnya datang sebagai murid sekolah bahasa Jepang sekarang. Aku sekarang dapat part-time, anggap aja UMR 1.200 yen per jam. Dan maksimal kalian boleh kerja adalah 28 jam seminggu. Itu untuk gakse alias belajar. Tapi untuk menghindari overtime harus dikurangin dikit. Anggap aja pengeluaran buat hidup sekitar 81.000 yen sebulan. Dan ini termasuk boros karena aku kadang makan di luar, yang sekali makannya itu habis 1.000 yen lebih. Tapi kalau kalian datang lewat Tokte Gino, lewat LPK, pokoknya yang khusus buat kerja, aim for at least 200.000 yen sebulan. Kalian gak ada batasan-batasan kayak pelajar 28 jam ini. Kalau bisa, jangan tinggal di Tokyo.
mahal kebutuhannya. Aku tidak menyangkal pengalamanku di Indonesia itu sia-sia, meski gelar kuliahku tidak terpakai, seperti yang ayahku sudah peringatkan sejak awal masuk kuliah. Pemerintah tidak akan membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun buzzer, MBG, dan koperasi militer yang dibiayai oleh pajak kalian. Di saat kalian rebutan lowongan pekerjaan, ada negara yang kekurangan tenaga kerja dan mungkin lebih cocok untuk kalian. Gak usah takut mengambil langkah baru. Asal ada niat, kalian akan bisa. Daripada stres ditekan sosial dan ekonomi mulu di Indonesia.